Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun, pemerintah Kabupaten Asahan bersama Forkopimda dan masyarakat kibarkan bendera merah putih sepanjang 80 meter di lokasi destinasi wisata air terjun Simonang-Monang, Asahan, Sumatera Utara. Sebanyak 500 bendera merah putih berbagai ukuran pun ikut dikibarkan. Lokasi Simonang-Monang dipilih menjadi tempat pengibaran bendera merah putih karena tempat ini juga sebagai ikon destinasi wisata favorit warga Asahan dan di luar Asahan untuk rekreasi. Bupati Asahan Taufik Zainal Siregar mengatakan lokasi pengibaran bendera merah putih untuk menghidupkan kembali daya tarik wisata ke Simonang-Monang dan mengembalikan kejayaan lokasi destinasi wisata air terjun ini. Kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia menyambut Dirgahayu ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju menuju Asahan yang sejahtera, religius, maju, berkelanjutan. Kita pusatkan di sini. Beberapa tahun yang lalu kita berada di Desa Ponot, di Terjun Ponot. Hari ini kita berada di Simonang-Monang sekaligus untuk mengenalkan destinasi wisata yang dahulunya ini adalah merupakan salah satu ikon di Asahan di Simonang-Monang. Kita kembalikan lagi bahwasanya daerah ini menjadi salah satu ikon destinasi wisata bagi masyarakat Asahan maupun masyarakat di luar Kabupaten Asahan. Dan kita nanti ke depan akan membenahi ini supaya ini masyarakat bisa berwisata dan perekonomian di daerah ini akan semakin. Bupati Asahan mengajak masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, sekaligus juga menjaga kelestarian alam di lingkungan Simonang-Monang agar terjaga keindahannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Qori Qori'ah di Sumatera Utara menggelar haul ke-10 tahun almarhum Ustadz Haji Samsul Anwar Adnan Lubis, seorang guru sekaligus tokoh agama yang fokus pada bidang Al-Quran. Ia mengajar tajwid dan fasohah ke masyarakat, khususnya Qori Qori'ah yang sudah berprestasi di kancah nasional dan internasional. Berlangsung di kediamannya Jalan Manggis, Medan Barat, Kota Medan, acara diawali pada sore hari dengan berziarah dan doa bersama ke makamnya. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, beserta gema solawat, serta pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Qori'ah, oleh Qori berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia. Dalam rangka memperingati haul yang ke-10 almarhum Ustadz Haji Samsul Anwar Adnan Lubis. Beliau adalah seorang tokoh, seorang guru Qori Qori'ah Sumatera Utara yang banyak sekali mempunyai binaan, mempunyai murid yang sudah kiprahnya luar biasa, bahkan mempunyai murid-murid yang sampai ke tingkat juara internasional. Selain menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori nasional dan internasional, acara juga diisi dengan tausiah dan peluncuran buku berjudul Jejak Cahaya Sang Guru Al-Quran dari Tanah Deli, mengungkapkan kisah tauladan serta komentar sahabat, tokoh dan murid-murid almarhum. Terima kasih dan ucapkan semua atas bantuan dan kerjasama dari pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan ini. Mungkin banyak mendapat terima kasih, apalagi ini dihadiri oleh Qori internasional, baik nasional dan internasional itu dari luar Sumatera. Buku itu diberi kata sambutan oleh Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara sebagai apresiasi. Harapannya buku ini akan mencatat kenangan dan persaksian bahwa Samsul Anwar Adnan adalah tokoh Al-Quran dan guru yang dicintai di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, LSM Penjara Indonesia dideklarasikan di Karibia Hotel Medan. Sebagai wujud kepedulian terhadap maraknya praktik korupsi di Indonesia, LSM Penjara Indonesia mengikrarkan diri sebagai pemantau kinerja aparatur negara Indonesia. Tampak hadir Dewan Pembina LSM Penjara Indonesia diantaranya Wong Chun Sen Tarigan, serta Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Medan Ahmad Rizal dan Sekretaris Johan Merdeka, serta pengurus lainnya. Sambil menabuh gong, LSM Penjara Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya dalam menekan angka korupsi yang dinilai masih merajalela dan merugikan rakyat. Indonesia Kota Medan melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus DPC LSM Penjara Indonesia Kota Medan masa bakti 2025-2030. Jadi kita hadir khususnya di Kota Medan sebagai social control
untuk mengawasi, mengkritik, dan memberi solusi kepada aparatur negara khususnya Kota Medan agar benar-benar bekerja menjalankan amanat rakyat sehingga program-program pemerintah dapat dijalankan dengan baik dan benar dan berdampak pada mensejahterakan masyarakat Kota Medan. Melalui deklarasi ini, pengurus berharap hadirnya LSM Penjara Indonesia dapat menjadi benteng moral sekaligus wadah perjuangan masyarakat untuk Indonesia yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas. Harapan kita semua, harapan warga Kota Medan agar tidak ada lagi aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah itu dengan seenak-enaknya melakukan penyimpangan dan penyelewengan anggaran atau uang rakyat. Ya, tentu kita akan... Di akhir acara, LSM Penjara Indonesia turut melaunching jurnal Transparansi.com sebagai pemberitaan media online. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, menyelenggarakan berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kelurahan Sipange di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, salah satunya yang mampu menarik perhatian warga adalah Lomba Lari Goni. Di lomba ini, selain memakai karung, peserta anak-anak ini juga memakai helm. Perlombaan ini terlihat unik. Sebagian pesertanya tampak kewalahan berjalan. Bahkan ada yang terjatuh, sehingga menarik perhatian warga yang menontonnya. Perlombaan lainnya yang tak kalah menarik adalah lomba memakan kerupuk. Lurah Sipange, Indra Pasaribu, mengapresiasi para pemuda setempat dan pihak lainnya yang ikut serta menyukseskan berbagai acara di Kelurahan Sipange sejak Sabtu lalu. Kami merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-80 sekaligus hari jadi Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-80 juga, semarak perlombaan di Kelurahan Sipange. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para pemuda-pemudi yang sangat antusias. Banyak beberapa lomba-lomba yang antara lain adalah lomba balap karung, lomba-lomba tradisional seperti panjat pinang kita juga laksanakan, dan lomba-lomba untuk anak-anak seperti lomba makan kerupuk juga kita laksanakan. 17 Agustus juga kemarin kita juga mengadakan upacara di lapangan gereja HKBP Resort Sipange, merupakan program dari HKBP. Pada Minggu 17 Agustus 2025, pihak Kelurahan Sipange bekerja sama dengan pihak gereja HKBP Sipange juga menggelar upacara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Jebolnya tanggul di aliran Sungai Wailai, Pekonlai, Kecamatan Karya, Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat sejak beberapa tahun lalu hingga kini belum ada perbaikan. Kondisi ini menyebabkan beberapa rumah dan hektaran sawah kerap terendam banjir akibat luapan air sungai. Ali Horja, salah satu warga yang terdampak, sangat mengharapkan perbaikan tanggul tersebut, sebab rumahnya terkena dampak terparah akibat luapan Sungai Wailai. Nah, kemarin saya kan memang di sini kamar 1 di sini, ya tempat kita tidur. Ini kan udah habis kamar 1. Ya, dan sumur juga, ya ini udah kayaknya udah miring, udah kebalik ini. Minta bantuan daripada pemerintah untuk membenahi supaya jangan air ini merusak tempat kami ini. Dampak terparah yang dirasakan masyarakat Pekon setempat yakni pada awal tahun 2024, sebanyak 13 rumah terendam banjir dan 8 hektar sawah tertimbun material pasir dan bebatuan yang terbawa arus sungai. Sementara Pratin Pekonlai meminta agar permasalahan tanggul ini segera teratasi, supaya keamanan masyarakat bisa terjamin, serta para petani yang memiliki lahan di sekitar aliran Sungai Wailai tidak ada kekhawatiran akan banjir yang dapat merusak tanaman mereka. Paling urgent ini adalah perbaikan tanggul. Tanggul yang udah lama itu betul-betul udah nggak ada lagi, udah dibawa banjir gara-gara banjir bandang beberapa bulan atau tahun yang lalu. Harapan kami sebagai pemerintahan Pekon Lahai ini, mohon kiranya kepada dinas terkait, terutama dari pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Barat, Balai Besar maupun Dinas Pengairan Provinsi, agar kiranya penanganan tanggul dalam bentuk buis dan segala macam apa bentuknya untuk segera dibangun.
Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pembangunan infrastruktur melalui program dana desa menjadi prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Pekon Asahan Waisindi di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Infrastruktur yang akan dibangun pada akhir bulan Agustus ini yakni jalan rabat beton sepanjang 300 meter dengan lebar 3 meter. Melalui dana desa ini, Pekon Asahan Waisindi akan merealisasikan proyek rabat beton lanjutan di Pemangku 1 Asahan yang sebelumnya sudah dibangun dengan panjang 200 meter, menuju pelabuhan bagi para nelayan dan petani yang ada di Pekon setempat. Diharapkan dengan adanya pembangunan ini dapat mempermudah akses masyarakat yang lebih baik. Insya Allah akan membuat rabat beton sepanjang 300 meter, menyambung rabat beton yang sudah ada sepanjang 200 meter, arah ke pantai, bahan untuk pariwisata sekaligus untuk nelayan, dan juga di sana ada tanaman kelapa, jadi termasuk pertaniannya juga ada di sana. Sebelum adanya pembangunan jalan ini, para nelayan harus berjalan kaki sepanjang kurang lebih 1 kilometer untuk mencapai bibir pantai karena tak adanya akses yang layak. Pembangunan infrastruktur ini memberi dampak positif terhadap masyarakat, meningkatkan produktivitas dan memangkas waktu distribusi hasil pertanian maupun hasil tangkapan para nelayan. Kesulitannya gini, kalau mau ke laut itu kita jalan kaki, ya nggak bisa. Kalau nggak jalan kaki karena bergelombang-gelombang ini, jalannya sempit, sekitarnya segini lah, 1 meter lah. Syukur alhamdulillah ya. Ini jalan dibangun, bisa nyampai ini ke pantai dengan cepat. Tak jalan kaki lagi kita, bisa jalan motor yang rusak-rusak itu ya. Sarnobi juga berharap pembangunan ini dapat terus berlanjut sehingga pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang semakin memadai. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Di tengah perayaan Semarak Hari Anak Nasional ke-41 tahun 2025, Wali Kota Metro Lampung Bambang Iman Santoso mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua, akan ancaman serius dari penyalahgunaan teknologi digital terhadap anak-anak, sehingga diperlukan parenting yang tepat. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyebut tak ada pembedaan akses bagi setiap anak di bumi Sayuwawai. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri peringatan ke-41 Hari Anak Nasional 2025 yang digelar di SD Cahaya Bangsa Kamis 31 Juli 2025. Bambang mendukung program Indonesia Emas 2025 dan meminta tak boleh ada diskriminasi bagi setiap anak memperoleh setiap fasilitas layanan, mengingat Kota Metro berpredikat kota ramah anak. Pemerintah bakal mengkampanyekan serta memfasilitasi setiap keterampilan maupun karya yang dihasilkan anak. Kegiatan bertajuk Anak Hebat, Generasi Indonesia Kuat menampilkan karya dan keseruan anak saat mengikuti permainan edukatif. Wali Kota menyampaikan bahwa anak-anak adalah aset strategis bangsa yang harus dijamin hak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan eksploitasi digital. Kita di puncak Hari Anak Nasional ini mendapatkan satu suguhan yang sangat luar biasa, penampilan dari anak-anak Indonesia hebat yang disuguhkan oleh Sekolah Cahaya Bangsa. Kita tadi sudah menyaksikan bersama betapa hebatnya ya yang pendidikan yang diberikan di Cahaya Bangsa ini, termasuk memberikan apa? Memberikan pendidikan anak-anak yang memiliki kekurangan secara fisik aja. Kita lihat tadi penampilannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan benar-benar menjadi harapan apa yang disampaikan Pak Presiden kita, anak-anak Indonesia memang anak-anak hebat yang akan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Ya. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansyah Sony Samanta, TV One mengabarkan. Pemkot Metro usulkan pembangunan Jalan Patimura di Cor Beton. Usulan peningkatan akses jalan penghubung Metro dan Lampung Tengah dengan pertimbangan kualitas dengan volume kendaraan yang melintas. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik perbaikan jalan berstatus milik Provinsi Lampung, tepatnya di Jalan Patimura, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara. Ruas jalan yang masuk kewenangan Pemprov mulai digarap dengan melakukan penambalan sejumlah aspal yang berlubang. Bambang berterima kasih terkait langkah Pemprov Lampung merespon kondisi infrastruktur jalan milik provinsi di Kota Metro yang mengalami kerusakan. Pemkot Metro mengusulkan pembangunan Jalan Patimura ditingkatkan dengan konstruksi rigid. Kondisi itu mempertimbangkan struktur tanah dan volume kendaraan yang melintas di jalur perbatasan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, dengan Nunggal Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.
Pemerintah berharap akses utama jalan penghubung metro Lampung Tengah itu memiliki kualitas yang tahan lama dan tidak cepat rusak. Kami tentunya pemerintah Kota Metro ini juga mengucapkan terima kasih karena pada saat pas kita ikut bareng-bareng tadi di Jalan Patimura itu adalah jalan provinsi, dan kita terima kasih kepada Pak Gubernur yang alhamdulillah atas komunikasi kami yang baik dengan provinsi, dengan Kadis PU, apa yang menjadi harapan kita di Jalan Patimura tadi alhamdulillah sudah dilaksanakan. Paling tidak sekarang ada pengaspalan ya, tetapi mudah-mudahan karena jalur itu memang kita lihat kayaknya sebenarnya licin, mudah-mudahan nanti di anggaran mudik tahun 2026 semoga produksi oleh Pak Gubernur nanti yakin akan memperhatikan Kota Metro, dan itu insya Allah tidak akan dirigid agar supaya benar-benar menjadi jalan provinsi yang ada di Kota Metro itu caranya digunakan untuk tingkat keramaian penghubung antara Metro dan Lampung Tengah menjadi jalan yang berkualitas yang baik. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansa Sony Samanta, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Metro Rafiq Adi Pradana tinjau latihan calon pengibar bendera pusaka Capaska di Stadion Tejo Sari Metro. Pemerintah membagikan 2 setel seragam plus sepatu untuk menunjang aktivitas latihan persiapan pengibaran bendera pada HUT ke-80 Republik Indonesia. Sebanyak 34 Capaska Kota Metro menjalani latihan kedisiplinan dan fisik di Stadion Tejo Sari Kota Metro. Rangkaian latihan menjadi tradisi sebelum proses karantina yang dijadwalkan sepekan sebelum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2025. Wakil Wali Kota Metro Rafiq Adi Pradana meninjau latihan yang diberikan unsur TNI Polri, Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Purna Paskibraka Indonesia PPI Kota Metro. Pemerintah membagikan seragam batik dan olahraga, serta sepatu untuk menunjang aktivitas para Capaska yang bertugas pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Rafiq berpesan para Capaska untuk tidak kendor latihan, mengingat waktu persiapan yang kurang dari sebulan. Hari ini saya memantau kegiatan latihan calon paskibraka untuk di Kota Metro. Saya lihat semangat sekali anak-anaknya, dengan latihan yang keras sekalipun mereka tetap bertahan. Hari ini juga kita ada sedikit apresiasi untuk anak-anak, ada membagikan seragam batik, seragam training, juga ada sepatu. Harapannya anak-anak juga semakin semangat untuk latihan karena waktunya juga sudah kurang dari sebulan. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansa Sony Samanta, TV One mengabarkan. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Wali Kota Metro bersama Wakil Wali Kota dan sejumlah Forkopimda membagikan bendera merah putih ke para pengendara di Jalan AH Nasution, tepatnya di depan kantor Pemda Kota Metro, Senin 11 Agustus 2025. Kegiatan yang dilakukan ini dapat mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di bumi Sai Wawai. Gerakan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat secara serentak di Kota Metro ini dilakukan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan tujuan untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Metro beserta jajaran langsung menyerahkan bendera kepada pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Tak hanya pengendara motor dan mobil, pejalan kaki pun turut diberikan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Elma Nani mengatakan, pembagian bendera merah putih dilakukan setiap tahunnya di bulan Agustus dengan tujuan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, serta menggugah semangat cinta tanah air dan nasionalisme masyarakat. Terima kasih. Acara ini rutin setiap tahun ya, dalam rangka memeriahkan HUT 17 Agustus. Dalam hal ini tahun ini yang ke-80. Acara ini rutin kita laksanakan berdasarkan surat dari edaran dari Kementerian Dalam Negeri bahwa setiap daerah, kabupaten, kota, bahkan provinsi diharuskan juga mengedarkan, membagikan bendera kepada masyarakat. Tujuannya untuk apa? Untuk selalu meningkatkan rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme.
Kemudian alhamdulillah yang kita bagikan tadi hampir 500 bendera. Hampir 500 bendera. Dan setiap daerah kabupaten kota provinsi yang dibagikan tidak ditentukan berapa. Yang penting ada semangat nasionalisme. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansyah, Sony Samata TV One mengabarkan. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota M. Rafiq Adi Pradana memberikan bantuan kepada para korban yang rumahnya terdampak angin puting beliung di wilayah Kecamatan Metro Utara Jumat 1 Agustus 2025. Sedikitnya ada 225 rumah warga di 4 kelurahan yang rusak akibat diterjang angin puting beliung, yaitu Kelurahan Karangrejo, Banjarsari, Purwosari, dan Purwoasri. Bagi yang rumahnya mengalami rusak berat, mendapat bantuan dari pemerintah setempat sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan yang rumahnya mengalami rusak sedang mendapat bantuan 1 juta rupiah. Tak hanya bantuan uang saja, tetapi pemerintah setempat juga memberikan bantuan paket sembako. Nanti yang gara-gara kena puting beliung semuanya sudah rusak, KTP-nya belum ada, apa-apanya belum ada, hanya gara-gara itu sulitnya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Saya tidak mau dengar itu, ya. Saya tidak mau mendengar itu. Sampaikan mana yang bisa lewat rekening, sampaikan nggak apa-apa. Tapi yang tidak bisa lewat rekening, semuanya kontrol agar supaya semuanya itu benar-benar cepat bisa sampai dan bisa cepat digunakan oleh yang akan menggunakan. Yang penting dipastikan kontrol Pak Lurah, kontrol Pak Camat, bantuan itu benar-benar nyampe dan tidak ada potongan-potongan sedikit pun. Sementara Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana menyampaikan bahwa dari 4 kelurahan yang terdampak puting beliung, yang paling banyak rumah warga mengalami kerusakan berada di Kelurahan Karangrejo. Jadi hari ini saya bersama Bapak Wali Kota, kita bertemu seluruh masyarakat di Metro Utara yang terkena bencana angin puting beliung. Kami membagikan bantuan yaitu berupa sembako dari Bank Lampung, juga bantuan tunai dari pemerintah Kota Metro. Wilayahnya seluruh Karangrejo, Purwoasri, Purwosari, juga Banjarsari. Tapi terutama yang paling banyak itu di Karangrejo. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansyah, Sony Samata TV One mengabarkan. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, pemerintah Kota Metro melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan (DKP3) dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyerahkan bantuan Alsintan kepada sejumlah gapoktan. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyerahkan langsung Alsintan secara simbolis kepada kelompok wanita tani, Sahabat Tani Sejahtera di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Senin 4 Agustus 2025. 1 unit traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian RI dan 8 unit hand sprayer dan 1 unit kultivator dari Dinas KP3 Kota Metro juga disalurkan untuk memperkuat dukungan kepada gabungan kelompok tani. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung petani. Wali Kota berharap bantuan tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Metro. Walaupun Metro tidak memiliki lahan seluas kabupaten lain, tetapi melalui program intensifikasi pertanian, hasil yang dicapai bisa maksimal. Betul, hari ini kita menyerahkan ada 2 traktor yang dari Kementerian Republik Indonesia dan ada beberapa bantuan dari Pemda Kota Metro melalui Dinas DKP3 yang tadi sudah kita ikuti bersama, kita saksikan bersama penyerahannya kepada masing-masing penerima, yaitu gabungan kelompok tani. Bahwasannya Metro mungkin tidak bisa sebanding dengan kebutuhan lahan yang ada di kabupaten lain, tetapi peningkatan pertanian di Kota Metro tentunya melalui program intensifikasi pertanian. Dan kami berharap dengan bantuan peralatan yang semakin canggih, ya semoga para petani kita bisa semakin meningkatkan hasil taninya juga lebih baik. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansyah, Sony Samata TV One mengabarkan.